Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Fitra Sendra dengan NPM 221407151. Yang terhormat Bapak Mareli Talambanua STPMSC. Jadi di sini saya mendapatkan materi tentang sistem transmisi otomatis pada motor dan mobil. Tetapi di sini yang pertama itu membahas sistem transmisi otomatis pada motor terlebih dahulu. Jadi sistem transmisi otomatis itu yang terdapat pada motor itu biasanya tuh terdapat pada motor-motor metik. Contoh itu seperti motor Beat, motor Vario, motor Vespa, dan lain sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya kegunaannya? Jadi kita tuh menjelajahi keunggulan dan kelemahan sistem transmisi otomatis, serta bagaimana itu merawatnya itu dengan tepat dan baik. Oke, next. Jadi pengenalan sistem transmisi otomatis pada motor. Jadi sistem transmisi otomatis pada motor adalah teknologi yang memungkinkan pengendara untuk mengubah gigi secara otomatis dan tanpa perlu menggunakan kopling manual. Biasanya itu kan apa sih dulu itu banyak banget motor-motor manual yang masih pakai gigi, yang masih pakai kopling. Ya karena mungkin eh, perubahan teknologi jadi zaman sekarang tuh sistem transmisi otomatis itu lebih banyak daripada sistem manual. Tetapi mungkin perbedaannya sistem transmisi otomatis itu lebih apa ya lebih pelan daripada yang manual karena biasanya manual itu kan pakai gigi dan kopling itu jadi permainan gigi dan koplingnya itu kita yang ngatur jadi tanpa harus beda lah pokoknya dengan sistem transmisi otomatis. Next, jadi ada beberapa komponen dalam sistem transmisi otomatis. Yang pertama itu torque converter. Torque converter itu apa sih? Jadi itu komponen penting yang menghubungkan mesin dengan transmisi dan mengubah torsi mesin menjadi tenaga di roda. Nanti kita bisa lihat gambarnya itu gimana ya. Nah, terus yang kedua itu ada gigi transmisi. Gigi transmisi itu sama halnya dengan CVT pada motor. Jadi dia itu memiliki peran penting dalam mengubah rasio antara kecepatan putaran mesin dengan kecepatan roda, memungkinkan kendaraan melaju dengan efisien di berbagai kecepatan. Jadi gigi transmisi ini atau CVT ini nih, dia itu ada sebuah panel dan di dalamnya itu ada biasanya itu ada mangkok, ada roller, terus ada apa lagi ya? Pokoknya banyak lah. Ntar kita lihat aja di gambar ya. Terus ada shift solenoid. Jadi itu dia tuh bagian elektronik yang mengontrol perpindahan gigi secara otomatis dengan memberikan sinyal ke transmisi. Jadi dia tuh apa ya? Itu kayak mengontrol perpindahan dia tuh kayak kalau misalnya di manual itu namanya itu aduh saya lupa tapi itu hampir sama. Dan ini jadi kayak sebenarnya ada ada benda yang tersendiri di dalam mesin matic itu sehingga itu bisa pindah secara otomatis. Nah, yang keempat itu ada ECU. Jadi ECU itu sebenarnya untuk mengontrol waktu pembakaran sebenarnya. Jadi dia itu unit kendali elektronik yang mengontrol performa dan fungsionalitas sistem transmisi otomatis. Jadi itu dia tuh buat ngatur bensin lah, buat ke ruang bakar. Next. Nah, ini nih gambarnya tadi tuh. Ini ada CVT, terus ini ada ECU, terus ini tadi ada torque converter. Oke, next ya. Cara kerja sistem transmisi otomatis pada motor. Jadi ada cara kerjanya jadi yang ada tiga cara kerja. Yang pertama itu sensor dan input, yang kedua itu perubahan gigi, yang ketiga itu kopling otomatis. Yang pertama itu sensor dan input. Jadi sensor itu mengukur kebutuhan tenaga saat mengemudi dan memberikan input pada sistem transmisi untuk memilih gigi terbalik. Biasanya kan kalau misalnya motor manual itu kan itu di kopling terus dimajuin gigi pertama, gigi kedua sampai ke empat sampai ke lima itu mundur semua kan. Nah kalau otomatis ini dia tuh saya kurang tahu kalau misalnya dia gigi itu gimana.
Tapi ya itu otomatis tanpa harus menaikkan, menurunkan, dan mengopling. Nah, terus yang kedua itu ada perubahan gigi. Jadi ECU itu memerintahkan perpindahan gigi berdasarkan data yang diterima dari sensor, mengoptimalkan efisiensi dan kenyamanan berkendara. Jadi biasanya kan kalau orang-orang keluar kota itu sebenarnya lebih prefer ke motor metik karena yang pertama itu nggak pegel, nggak bikin capek dan nyaman pastinya. Soalnya kalau misalnya pakai kopling, pakai gigi itu tuh pegel capek walaupun emang lebih biasanya lebih kebut, lebih kenceng yang kopling. Tapi ya itu karena kenyamanan, karena bikin nggak capek, mungkin orang-orang tuh prefer ke matic. Nah yang ketiga itu ada kopling otomatis. Jadi sistem transmisi otomatis menggunakan kopling otomatis atau teknologi serupa untuk menghubungkan mesin dengan transmisi saat perpindahan gigi terjadi. Jadi dia tuh punya kopling otomatis yang seperti gambar di belakang ini. Nah ini kopling otomatisnya. Nah, apa sih kelebihan sistem transmisi otomatis? Ada tiga. Yang pertama itu kenyamanan, pastinya kenyamanan. Yang kedua itu perpindahan gigi yang halus. Yang ketiga itu kecepatan perpindahan gigi. Nah, yang pertama itu kenyamanan. Kita bahas kenyamanan dulu. Jadi kenyamanan itu memungkinkan seseorang pengemudi untuk berkonsentrasi pada kemudi tanpa perlu mengoperasikan kopling dalam kepadatan lalu lintas. Jadi biasanya kan kalau macet-macet tuh kadang orang tuh bingung, kadang ada orang yang masih kagol, masih ada yang kaku buat mengoperasikan kopling karena takutnya itu kalau misalnya kopling sama gigi itu nggak sesuai itu bisa buat mati dan buat macet lagi. Dan yang kedua itu ada perpindahan gigi yang halus. Jadi mengganti gigi dengan mulus dan tepat waktu menghasilkan perpindahan gigi yang halus dan memberikan kenyamanan bagi pengendaranya. Terus yang ketiga itu kecepatan perpindahan gigi. Jadi kecepatan perpindahan gigi itu di sistem transmisi otomatis memiliki kecepatan perpindahan gigi yang lebih cepat dibandingkan dengan perpindahan gigi manual. Jadi dia tuh walau kita tuh nggak merasakan itu pindah, tapi padahal itu pindah. Kalau misalnya di manual tuh kan harus dikopling dulu baru di gigi, kopling gigi, kopling gigi. Nah, sedangkan sistem transmisi otomatis ini dia itu tanpa harus ini walaupun kita tidak merasakan, padahal dia itu terdapat perpindahan gigi. Nah, di ah, terdapat kelebihan dan terdapat juga pasti kekurangannya. Jadi kekurangan sistem transmisi otomatis itu yang pertama itu ada kemungkinan gangguan elektronik. Yang kedua itu biaya perawatan yang lebih mahal. Dan yang ketiga itu pengaruh terhadap konsumsi bahan bakar. Oke, kita bahas yang kemungkinan gangguan elektronik. Jadi sistem elektronik yang kompleks pada transmisi otomatis dapat mengalami kerusakan dan menyebabkan kendaraan tidak dapat berpindah gigi. Biasanya tuh orang kalau misalnya motor-motor balap tuh itu ECU-nya tuh digantikan. Biasanya tuh ECU jadi ECU Juken, terus Acer atau dan lainnya. Biasanya kalau orang yang nggak bisa apa ya mengoprek atau dia tuh ya menyesuaikan si ECU-nya ini biasanya sering banget motor ini nggak bisa nyala. Terus biaya perawatan yang lebih mahal. Perawat, perawatan rutin dan perbaikan pada sistem transmisi otomatis biasanya mahal dibandingkan dengan transmisi manual. Sebenarnya itu ini nih relatif ya, sesuai motor ya. Dulu saya tuh pakai motor NMAX itu mungkin ganti oli dan lainnya itu mungkin paling habis 150.000 lah. Sedangkan sekarang itu saya tuh bisa sampai 150 ke atas. Jadi sesuai motor sebenarnya. Terus pengaruh terhadap konsumsi bahan bakar. Jadi sistem transmisi otomatis dapat mempengaruhi konsumsi bahan bakar karena kerugian daya pada komponen transmisi dan konsumsi daya pada kopling otomatis. Jadi ya ini juga sebenarnya tergantung motornya sih, sangat tergantung kita aja sih. Tergantung kita ngegasnya itu gimana, apa tergantung kita biasanya gas. Ada orang yang apa sih ngegas tuh nggak disekolahin kayak pokoknya di pol-polin terus lah. Nah itu mungkin pengaruh terhadap konsumsi bahan bakar. Nah, jadi ada perawatan sistem transmisi otomatis pada motor.
Yang pertama itu pasti melakukan penggantian cairan transmisi secara berkala sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Jadi kalau bisa itu setiap berapa ya, 2 sampai 3 bulan, 3 bulan sekali itu eh, oli itu diganti. Karena kalau misalnya oli nggak diganti, takutnya takutnya itu dia kering dan mengalami ya rembes masuk ke dalam ruang pembakaran. Dan terjadilah biasa itu kan terjadinya kayak motor metik yang ngeluarin asap atau gimana. Terus memeriksa dan mengganti filter transmisi saat diperlukan untuk menjaga kinerja yang optimal. Jadi kayak filter oli itu perlu sih diganti karena kalau misalnya dia itu udah banyak debu, tarikannya juga itu jadi berat, jadi lambat lah buat ditarik itu. Terus tuh ada memeriksa kebocoran pada sistem transmisi dan perbaiki segera jika ada masalah. Jadi secepatnya sih, soalnya kalau misalnya kalau nggak dicek atau gimana tuh ya itu takutnya tuh oli itu masuk ke ruang bakar dan biasanya itu lebih parah, lebih banyak duit yang dikeluarkan. Habis itu melakukan pengecekan rutin terhadap komponen-komponen transmisi seperti belt dan kabel penggerak. Jadi kayak fan beltnya itu harus dicek, takutnya itu di perjalanan tuh biasanya putus atau gimana dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulan dan sarannya, sistem transmisi otomatis pada motor memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam berkendara, namun juga memerlukan perawatan yang konsisten untuk menjaga performa yang optimal. Penting bagi pengendara untuk memahami kelebihan, kekurangan, serta cara kerja sistem transmisi otomatis guna mengoptimalkan penggunaannya. Jadi kayak kita kan harus tahu lah kelebihan otomatis itu apa, kekurangannya apa. Jadi jangan asal beli, ya sesuai kebutuhan kita masing-masing lah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Jadi, tadi kan kita tuh ngebahas sistem transmisi otomatis pada motor. Nah, sekarang kita bahas sistem transmisi otomatis pada mobil. Nah, sistem transmisi otomatis adalah komponen penting dalam mobil modern. Pada zaman sekarang tuh mobil metik itu sangat-sangat banyak digunakan. Karena yang pertama itu nyaman, yang kedua itu nggak gampang capek. Biasanya kan orang-orang di perkotaan itu kan pada macet kan. Nah, jadi banyak banget sekarang nih uh, sistem transmisi otomatis pada mobil karena peminatnya yang melambung tinggi. Nah, mari kita pelajari fungsi, komponen-komponen, jenis-jenis cara kerja, kelebihan dan kekurangan, serta perawatan sistem-sistem transmisi otomatis pada mobil. Nah, ada 4 komponen sama halnya. Di sini nih komponen yang penting ya. Yang pertama itu ada torque converter. Jadi torque converter ini merubah dan mengatur torsi yang dihasilkan dari mesin menuju transmisi. Jadi dia itu merubah dan mengatur torsi. Jadi itu torsi itu akselerasi, sedangkan tenaga itu kecepatan. Kalau torsi itu dia itu tidak bisa dimanipulasi, sedangkan kecepatan itu bisa. Jadi itu dia berubah dan mengatur kayak dia itu torsinya itu bisa apa ya konstan atau bagaimana. Nah, terus itu ada dua transmisi. Tahu kan transmisi itu seperti halnya sama dengan gigi pada mobil, tapi dia itu matic. Jadi kayak cuman N atau apa gitu. Ntar kita lihat di fotonya. Jadi dia itu memindahkan tenaga dari mesin ke roda penggerak dengan perbandingan yang cepat. Terus ada namanya itu clutch and brake. Jadi dia itu memindahkan dan menghentikan putaran komponen dalam transmisi. Jadi itu dia tuh kayak apa ya? Kopling lah. Ya, kayak kopling. Terus ada pelumas. Tahu kan pelumas ini kayak oli atau sebagainya. Dia tuh menjaga dan melumasi komponen sehingga berfungsi dengan baik dan tahan lama. Nah, di samping ini ada gambarnya. Nah, ini torque converter. Nah, ini tadi itu transmisi. Itu jadi kayak ada N itu netral, R itu buat mundur, P itu buat parkir, D3 ini, D sampai 3 ini itu buat gigi. Walaupun dia otomatis, tapi emang ada seperti ini. Terus ada clutch and brake dan pelumas. Ini nih, pelumasnya mobil.
Next, jenis-jenis transmisi otomatis. Ya, jenis-jenis transmisi otomatis itu ada empat. Nah, yang pertama itu ada DCT atau Dual Clutch Transmission. Jadi transmisi canggih dengan dua kopling yang memungkinkan perpindahan gigi yang cepat dan responsif. Nah, gambarnya itu seperti ini contohnya. Nah, terus ada uh, CVT atau Continuously Variable Transmission. Yaitu ada kondoknya itu lah. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi transmisi dengan perpindahan gigi yang mulus dan tanpa batas perbandingan. Terus ada Automate Manual Transmission. Jadi maaf dulu sebentar. Nah, sebentar. Bentar. Jadi Automate Manual Transmission itu atau AMT, transmisi manual yang dikendalikan secara otomatis. Gimana tuh? Manual tapi secara otomatis. Tetapi dengan operasi yang lebih sederhana dibandingkan transmisi otomatis konvensional. Terus ada Automatic Transmission with Torque Converter. Itu ada transmisi otomatis dengan konverter torsi yang menggunakan cairan hidrolik untuk menghubungkan mesin dan transmisi. Nah, jadi itu dari keempat gambar ini yang pertama itu dual clutch transmission, continuous variable transmission, automatic manual transmission, dan automatic transmission with automatic converter. Itu ada ini. Next, cara kerja sistem transmisi otomatis. Sebenarnya sama halnya dengan yang tadi, yang motor. Mungkin ada yang perbedaannya cuman yang pertama itu ada tindakan pengemudi. Jadi pemilihan posisi gigi sesuai dengan tujuan dan kondisi jalan. Misalnya kalau kita di jalan tanjakan gitu, nggak mungkin dong pakai gigi 5 atau gigi berapa, yang ada itu berat. Jadi dia tuh bakal main di gigi satu kalau dua. Dan yang kedua itu pemilihan gigi. Transmisi secara otomatis mengatur perpindahan gigi secara elektronik berdasarkan kecepatan dan torsi mesin. Jadi dia tuh tahu tahu apa ya? Tahu kapan dan medan mana yang cocok buat gigi itu. Jadi kayak dia tuh otomatis kayak saya melanjut nih, dia tuh dengan tenun. Tapi ntar itu otomatis sendiri berubah gitu kan, nah gitu. Terus ada pemindahan tenaga. Jadi pemindahan tenaga itu pemindahan putaran mesin melalui torque converter itu transmisi untuk menggerak roda penggerak. Jadi memindahkan putaran mesin melalui torque converter itu alatnya untuk menggerakkan roda penggerak. Seperti itu. Next. Nah, sama seperti halnya dengan motor, mobil juga ada kelebihan dan kekurangan transmisi otomatis. Pertama, kelebihannya pasti itu perpindahan gigi yang mulus karena dia tidak perlu apa ya, tidak perlu menggunakan kopling. Jadi kayak misalkan kalau pakai kopling itu kayak diinjek kopling dulu pasti di mana dulu baru nah itu kalau ini langsung nah terus ada kemudahan penggunaan dalam kondisi lalu lintas. Ini yang saya bilang tadi, kalau misalnya macet, apa gimana, kita tuh nggak perlu capek-capek, nurunin gigi, naikin gigi, injek kopling, dan lain sebagainya. Terus memindahkan resiko kesalahan si gigi. Nah, orang-orang tuh biasanya kalau pakai yang manual tuh, biasanya dia orang tuh banyak yang salah. Misalnya, kalau lagi ngoper gigi, yang taunya netral. Yang harusnya dioper ke gigi dua, pakai gigi satu, nah, malah ke netral. Biasanya gitu. Nah, terus kekurangannya, lebih rumit dan mahal untuk perbaikan. Ya, memang kalau Matic ini saya akuin emang lebih rumit dan mahal. Waktu itu pernah saya punya siapa ya? Saya pernah dengar cerita waktu itu mobil Matic cuman gara-gara mesinnya itu dicuci itu tuh bisa sampai turun mesin sekitar 15 sampai 30 juta. Mesin dicuci itu. Terus ada potensi efisiensi bahan bakar yang lebih rendah. Potensi efisiensi bahan bakar yang lebih rendah. Sebenarnya ini termasuk lebih kekurangan. Tapi kurang saya tahu. Kurang tahu. Terus kekurangannya keterlibatan pengemudi. Sebenarnya ini termasuk kelebihan sih.
Karena ya namanya mobil matic atau transmisi otomatis pada mobil tuh, ya kita kan nyari kenyamanan. Terus kita next. Nah, perawatan dan pemeliharaan sistem transmisi otomatis. Pertama dan yang paling utama itu adalah ganti oli. Kenapa ganti oli? Ya, karena kalau misalkan mending ganti oli daripada ganti vandal. Mending ganti oli daripada ganti ban. Karena oli ini sangat berperan penting. Karena rutin mengganti oli transmisi untuk menjaga performa dan keawetan sistem. Jadi kalau misalnya kita telat ganti oli, olinya nggak ada, udah kering, itu mesin bakal hancur semua. Kayak cuman gara oli, semua mesin tuh ikut hancur. Dan kedua itu ada servis rutin. Pasti sangat-sangat dianjurkan servis rutin. Karena itu berfungsi untuk pemeriksa dan servis komponen komponen transmisi secara berkala. Misalnya kalau apa yang kurang, jadi harus diservis rutin. Nah, kalau di jalan tuh bisa terus nyaman dan luasa. Terus yang ketiga itu perhatikan suhu. Jaga suhu transmisi agar tidak terlalu panas. Kenapa? Karena agar tidak overheat yang dapat mempengaruhi kinerja. Memang suhu ini sangat-sangat mempengaruhi kinerja sama seperti HP ya. Kalau misalnya HP di posisinya panas banget, dia ini kayak apa ya? Lemot, ngelak gitu lah. Mungkin sama hal seperti kayak si mobil ini. Terus ada tren masa depan dalam transmisi otomatis mobil. Jadi jenis transmisi itu kayak ada banyak nanti buat ke depannya. Pertama itu CVT. CVT itu inovasi masa depannya itu perbaikan perpindahan gigi dan efisiensi bahan bakar. Jadi kayak dia itu untuk memindahkan gigi dan efisiensi bahan bakar itu mungkin lebih awet atau lebih gimana ya. Terus ada DCT, itu peningkatan kecepatan pergantian gigi dan komponen yang lebih tahan lama. Jadi itu peningkatan kecepatan pergantian giginya itu lebih lama ya. Sebab komponennya itu yang tahan tuh lebih lama gitu. Jadi kayak mungkin sebelum-sebelumnya komponen itu gampang rusak atau gimana. Nah, inovasi masa depan tuh bakal kayak gitu sepertinya. Terus ada AMT. AMT itu peningkatan performa dan penghematan bahan bakar. Jadi performanya yang walaupun naik, kita ngebut atau gimana, tapi bahan bakarnya itu hemat. Ini sangat, mana ya, bagus sih. Kayak kita kan tahu sekarang tuh bahan bakar tuh BBM tuh naik drastis. Terus ada torque converter, itu peningkatan efisiensi dan pengurangan kehilangan torsi. Jadi efisiensi naik, terus pengurangan kehilangan torsinya turun. Jadi kayak ini tuh apa ya? Kehilangan torsinya itu ya berkurang lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya. Oh, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.